ini suasana malam mingguan kita santai Pak Wabu. Alhamdulillah bisa jumpa dengan Pak Wabu yang tentu saja dengan segudang kesibukan dan problematika di Kabupaten Garut ini. Kata orang kalau kita ceritain saja masalah itu sudah jadi solusi ya sebagian. Kita ingin ngobrol terutama pertama tentu tentang harapan kita ya, bagaimana dengan COVID ini kita tetap stabil, kita tetap bisa mengatasi persoalan ini, bahkan melewati, apalagi sampai pada tingkat dampak negatif terutama terhadap ekonominya itu. Kalau Pak Wabub dengan seluruh jajaran pemerintahan di sini, terutama dengan Pak Bupati, tentu lebih prioritas kemana dalam penanganan COVID ini, terutama terkait dengan dampak terhadap kemungkinan krisis ekonominya seperti apa gitu. Ya, ini memang ketika kita bicara COVID, ya, tentu sekarang kita bicara tentang protokol kesehatan. Ya. Kemudian juga ternyata dalam menangani ini tidak hanya cukup kita dengan memperhatikan sektor kesehatan saja, karena ekonomi harus tetap jalan. Ya. Pembangunan harus tetap berjalan juga, pembangunan ekonomi tetap berjalan. Dan di Garut ini kan ada dua sektor yang menjadi core bisnis. Core bisnis Kabupaten Garut ya, Iya. apa aja itu? Pertama adalah agro, pertanian. Yang kedua wisata. Iya. Memang menarik. Agro ini adalah sektor yang paling kebal terhadap COVID-19. Iya. Berbeda dengan wisata. Wisata itu paling rentan. Jadi kita punya dua sektor ini, yang satu paling rentan, yang satu paling kebal. Paling kebal ya. Iya, pertanian itu. Makanya di kampung-kampung sebenarnya, ya ini yang menarik itu, karena sebagian kampung-kampung atau desa-desa kita jauh dari kota gitu. Yeah. Justru dengan adanya COVID ini ada yang bersyukur gitu. Karena yang asalnya tidak mendapatkan bantuan, ya, mendapatkan bantuan. Dapat bantuan. Terima kasih COVID gitu. Luar biasa ya. Jadi memang kita itu hikmahnya ya. Hikmahnya. Ya, Karena memang dalam penanganan COVID ini salah Iya. satunya adalah penanganan dampak sosial. Dan penanganan dampak sosial itu kita menghitung ya, yang biasanya mendapatkan bantuan sosial itu hanya 30% dari masyarakat Garut, sekarang sampai 70%. Bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, dari Garut, dari desa, ya itu dikumpulkan. Lain-lain ya. Ya, Berbeda-beda. berbeda-beda karena disyaratkan bantuan ini tidak tumpang tindih. Nah, dari pusat, kalau sudah dari pusat sudah, yang belum dapat dari provinsi, yang belum lagi dapat dari kabupaten, ada yang belum lagi dapat dari desa. Desa itu yang 30% itu ya. Ya, desa itu dari ADD itu. Yang ADD yang Iya. alokasi dana Betul, desa ya. itu yang dari pusat tentunya ya. Iya. Atau yang dari daerah juga termasuk. Dari daerah, Kan dari kabupaten kan ada juga kan. dari Itu kabupaten ada yang diberikan ke desa itu bentuknya apa ya? DAD atau apa istilah? DD. Nah, dari kabupaten itu DD. Nah, Iya. ini kebetulan kita ada program yang tadinya diperuntukkan untuk bantuan RW, pembangunan di tingkat RW. Gitu ya. Ya, itu kurang lebih 40 M-an lah, 40 M. 40 M dalam setahun untuk Dalam seluruh setahun. desa. Berapa jumlah desa di RW, Kabupaten Garut? RW, 4.000 RW 4.000 RW. kali 10 juta. 10 juta ya dalam satu tahun. Ya, berarti 40 miliar. Nah, 40 miliar ini tadinya untuk membantu infrastruktur RW tingkat. Iya, iya. Nah, karena ada COVID ini kita berikan semuanya kepada masyarakat. Nah, Untuk COVID ya penanganan bentuknya semacam BLT juga ya. ya semacam BLT. Jadi desa membelanjakan uangnya untuk sembako, ya kemudian diberikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi memang masyarakat kalau di desa itu kan tadi di desa itu banyaknya pertanian agro.
Iya. Agro ini yang paling kebal, ya, Mm-mm. yang paling kebal terhadap COVID-19 ini. Bukan berarti tidak terpengaruh ya, terpengaruh itu, tapi ya sedikit pengaruh. Sehingga masyarakat tadi dia lebih merasakan ada bantuan sosial daripada ada COVID. Karena sampai hari ini di Kabupaten Garut itu baru ada 23 kecamatan, artinya ada 19 kecamatan yang tidak ada yang positif. Tuh, jadi Artinya semuanya sehat insya Allah. ya insya Allah semua sehat. Karena tadi dampak daripada COVID-19 terhadap pertanian atau terhadap agro itu relatif kecil, sehingga masyarakat justru merasakan hal yang seperti tadi. Berbeda dengan perkotaan, Iya, iya. berbeda dengan daerah wisata. Mm-mm. Nah ini daerah wisata ini ya atau daerah perkotaan ya, terutama pelaku-pelaku bisnis wisata, pelaku bisnis hotel, rumah makan, Iya. bisnis IO ya, catering dan sebagainya Event memang ini organize. sangat terasa sekali. Dan itu berdampak ke PAD ya, karena pajak itu Iya, cukup luar sangat biasa. besar. Kita PAD itu tinggal 30%-an lah, 20-30% PAD kita Total. total. Dan Garut ini kan kebanyakan Kalau PAD. wisata menyumbang berapa persen PAD? Nah, PAD ini sektor wisata tuh lebih daripada 20%. 20. Lebih dari 20%. Karena kan kita ada rumah sakit masih masuk ke dalam Iya. PAD, walaupun rumah sakit ini dikembalikan lagi kepada rumah sakit, Iya. tidak dipakai untuk APBD, tidak pakai untuk APBD secara keseluruhan. Iya, iya. Jadi memang sangat besar pengaruhnya terhadap sektor wisata. Makanya sektor ini paling terpengaruh paling dalam. Mm-mm. Nah, sektor pertanian justru paling ringan. Nah, ini ada di kita di Garut ini. Tapi mungkin kalau sektor pertanian dengan persoalan market gimana tuh pasar? Nah, akhirnya terpengaruh juga. Ya, Oh, tapi kenanya di situ ya, di daya iya. beli ya. Betul. Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat turun. Kemudian juga ketika PSBB ya, barang-barang dari Garut, sayuran dari Garut sudah nggak bisa masuk masuk ke kota. ke Ya, itu. ya Allah. Jadi di sektor produksi kita tidak terpengaruh, tapi sektor pemasaran lah yang paling terpengaruh karena kita sulit untuk mengantarkan barang ke perkotaan, mau ke Bandung atau ke Pasar Induk, Bekasi atau Jakarta. Iya, iya. Biasanya kalau dari Garut kemana aja ini pasarnya? Biasanya Lebih paling banyak ke besar Jakarta. itu Bekasi Pasar Induk. Oh gitu. Ya, Pasar Induk. Bekasi. Iya, kemudian Pasar Induk Bandung ya, Caringin. Itu yang paling besar. Di Iya. situ itu dua itu. Ketika Jakarta, Botabek gitu ya, ada PSBB, kita memang kesulitan petani. Tapi ketika ini new normal itu lancar lagi. New normal kemarin Iya, sempat new normal. dibuka sedikit ya. Betul. Kalau sekarang gimana kondisi akhirnya? Nah sekarang karena tempat-tempat wisata, kemudian hotel juga sudah dibuka, ya, Aktif kan, kembali. Harga juga mulai normal tuh kayaknya. ya harga mulai normal. Bahkan Soalnya saya merasakan ini dampak normalisasi harga hotel. nah ini sudah berjalan lama ya, hotel, wedding gitu ya, sudah berjalan lama. Bahkan kita lakukan evaluasi karena protokol kesehatan kembali gitu ya. Mhm. Protokol kesehatannya banyak dilupakan. Artinya sulit untuk ngatur orang. Betul. Sekarang misalkan Apalagi di kolam renang, Pak. iya, Oh, Bu. sekarang di tempat pernikahan ya sudah kita batasi Iya, jumlahnya iya, sekian iya. ya. Kemudian dibatasi harus ruangannya dibatasi ya. Kemudian juga waktunya kita batasi. Tapi ketika pelaksanaannya, ketika saya tanya panitianya, Pak, masa saya nolak undangan? Susah gitu ya. Undangan kan nggak bisa ditolak gitu. Nah ini problem gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan. Sama hotel juga begitu, rumah makan juga begitu ya. Minggu kemarin hari Senin kita lakukan evaluasi. Saya minta dinas terkait yang membawahi daripada kegiatan-kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi. Karena kita khawatir itu menjadi klaster-klaster baru. Ngomong-ngomong dari tadi saya ngelihat ada benda tuh yang dikalungkan oleh Paul. Itu apa itu, Bapak?
Ini masker juga gitu ya. Masker juga, Masker tapi bentuknya elektrik. elektronik ya. Elektronik ya. Itu fungsinya apa tuh Pak? Ya, Karena beliau juga seorang dokter, sudah pasti beliau sangat menguasai dan mengetahui cara penanganan paling tidak di tingkat pribadi ya Pak Wagub. terus jadi sangka promosi ini itu ya. Nah, paling tidak diberitahu ya, karena ini channel menginspirasi juga gitu. Iya. Bisa ini menginspirasi biasanya dekat-dekat mempromosi gitu. Jangan memprovokasi. Jadi Boleh dikasih tahu dong apa fungsinya gitu. Ini Kalau fungsinya. masalah harga biarkan saja mereka. ini sebenarnya kita dapatkan di online ya. Oh gitu ya. Ya, Banyak dan- dijual. di online dan nanti bisa dibaca bagaimana mekanismenya di situ. Ya, salah satunya adalah melalui ion. Nah, ion inilah yang akan memfilter. Iya, Filter. seperti yang dikeluarkan oleh beberapa jenis AC ya. Iya, Kayak ya, air betul. conditioner. Kalau di rumah sakit kan ada yang namanya HEPA filter. Nah, itu mirip lah seperti Apa? itu, HEPA filter. HEPA filter. Ya, HEPA filter. Kan itu kalau di rumah sakit kan besar bentuknya, Mhm. ya, besar dan mahal. Ya. Kalau ini kan kecil bisa dibawa kemana-mana. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan ini ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar kan kalau misalkan lagi makan kan ini dibuka gitu kan. Tapi ini kan masih tetap ada. Insya Allah. Luar biasa. Itu ilmu sangat menentukan sikap seseorang, kita merasa aman aja gitu. Dalam kondisi seperti ini Pak Wagub, apa strategi pemerintah khususnya atau Pak Wagub sendiri Pak, sebagai ya bagian daripada komponen masyarakat yang sangat-sangat prihatin ya dengan kondisi kita sekarang ini, baik dalam konteks penanganan maupun dalam bagaimana kita keluar dari persoalan ya krisis yang menjadi dampak dari pandemi ini. Ini kan masalah perilaku ya. Jadi ya new normal itu kan adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah perubahan perilaku. Untuk Dan ini merubah positif ya sebenarnya. Iya, positif sebenarnya. Dan ini perlu effort ya, perlu semangat, perlu pengorbanan dari kita bagaimana merubah kebiasaan masyarakat. Dan ini sebenarnya saya melihat ini kan yang dibawa oleh Rasul pun sama kan, adalah perubahan perilaku ya. Iya, iya, iya. Itu kita juga mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasul dalam rangka mengubah perilaku masyarakat. Kalau Rasul dan Nabi itu kan sangat mendasar gitu ya. Iya, Yang ini kan iya. hanya sebagian kecil daripada perilaku yang harus kita ubah. Itu kita pakai masker dan kita social distancing, Jaga ini ya, jarak. jaga jarak. Ya. Ini perjuangan kita di lapangan itu lebih banyak bagaimana kita sosialisasi bisa diterima, bisa masuk kepada masyarakat. Ya, kalau kita dakwah, bagaimana dakwah ini bisa diterima kemudian merubah perilaku masyarakat. Masya Ini kan sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat sudah terbiasa, mengubah perilaku ya, itu Iya. poin pentingnya ya. di situ. betul. Bagaimana ini menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Makanya namanya new normal, normal baru gitu ya. Normal baru. Nah, ini sebenarnya jalan keluarnya buat kita seperti itu. Makanya sekarang dari pemerintah pusat pun ada Inpres, ada instruksi Mendagri tentang adaptasi kebiasaan baru ini dan juga bagaimana penegakan disiplin daripada Iya. new normal ini. Boleh sedikit masuk ke potensi Garut tuh, selain tadi ya seperti wisata, di sini sangat banyak hutan, saya lihat kebun-kebun juga luar biasa itu. Ya, memang Kabupaten Garut ini kabupaten daerah konservasi. Garut ini dalam Kawasan kawasan konservasi konservasi. hutan maupun kawasan pertanian juga. Iya. Jadi sebenarnya Garut ini kalau dalam undang-undang, dalam Perda ya, sampai Perda provinsi itu 82% itu adalah wilayah konservasi. Gitu ya. Iya. 82%. 82% konservasi. Yang bebas dilakukan inovasi ya, itu yang hanya 18% saja. Itu. Tetapi kemudian Iya, kita iya. juga melakukan upaya-upaya bagaimana yang 82% ini tetap bisa kita manfaatkan. Yang 82%.
Nah makanya kita tuh banyak tempat wisata karena memang tempat wisata itu banyak kan wisata alam terbuka, memanfaatkan Kalau yang 80% itu. konservasi sifatnya apa? Kerjasama dengan pihak pusat atau apa bentuknya tuh? Nah ini ya Konteks pemanfaatan. karena tanahnya di Garut itu kebanyakan milik pusat kan, BKSDA pusat, Iya. kemudian perhutani pusat, kemudian perkebunan juga pusat, Kehutanan juga. kehutan pusat, jadi ini hampir semua punya pusat, makanya daerah konservasi kan Garut itu. Dapat nggak semacam dana bagi hasil buat Kalau apa Pemerintah dana bagi daerah. hasil gas bumi ada kan itu ya. Kemudian pajak perkebunan ada, walaupun sekarang perkebunannya kan kebanyakan pada kolek. Itu ada banyak adalah kita kebagian, walaupun kami menilai tidak seimbang. Karena kan ini harus diurus kan. Contoh misalkan daerah kehutanan. Ini kebanyakan sumber air gitu. Ketika sumber air. Dan Garut ini sumber airnya bukan hanya untuk Kabupaten Garut. Cimanuk ini yang mengalir ke Sumedang, kan mengalir ke mana Majalengka, kemudian Cirebon. Cimanuk daerah utara berarti. Iya, gitu ke utara kan mengalir ke utara. Ini kan dimanfaatkan dari sana juga dimanfaatkan. Iya. Sedangkan ininya kan tidak terpelihara. Nah, artinya bagi hasil ataupun bantuan ke Garut ini belum seimbang, ya, belum seimbang dengan kewajiban Kabupaten Garut atau daerah yang menjadi domisili masyarakat Garut supaya bermanfaat untuk masyarakat Garut dalam pemeliharaan itu kurang. Makanya saya berharap ada bisa seimbang lah gitu ya, bisa memberikan contoh misalkan. Bagaimana hutan ini kan semangatnya semangat penghijauan. Nah semangat penghijauan itu kebanyakan semangat dalam memulai saja, memulai menanam. Tapi perawatan berikutnya ini sulit ya. Biayanya lebih besar. Saya kemarin ke daerah Cisanti, Bandung. Ya. Ini memang instruksi khusus ya Presiden. Itu digerakkanlah TNI. Itu. Kontak 7 tahun. Sekarang udah berjalan 3 tahun dan ternyata hutan di sana bisa kembali tumbuh, ya, terpelihara dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya. Itu yang mengelola TNI. Saya kira itu satu solusi yang sangat positif ya. Sangat positif. Jadi memang dan TNI juga menggerakkan masyarakat. Ya, masyarakat di situ digerakkan. Nah, ini model-model seperti ini seharusnya ini diterapkan di Kabupaten Garut, karena Kabupaten Garut itu adalah yang ditetapkan 82% daerah konservasi. Daerah konservasi. Daerah konservasi. Tidak Jadi ada. pemerintahan daerah hanya berhak mengelola yang 18% itu. Ya? Sebenarnya kalau gitu. Tapi nah yang 82% ini makanya kita Masih bisa dioptimalkan, masih bisa. Dan bukan berarti tidak ada proses pembangunan di situ, di 82% masih bisa kita gunakan karena kan irisannya banyak di situ. Terus dengan bukan kasus sebenarnya, lebih kepada program hutan sosial sendiri seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah lah? Apakah ada misalkan sebuah keinginan atau memang program untuk ikut memanfaatkan hutan sosial bersama masyarakat di sini? Jadi hutan sosial itu hutannya kan milik perhutani. Betul. Gitu. Nah kemudian yang diberikan yang diberikan hak untuk mengolah tersebut itu adalah rakyat Garut, masyarakat Garut. Nah dan tentu apapun yang dengan tujuan bagaimana supaya masyarakat Garut ya punya lahan garapan, artinya ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya kira dalam hal ini sah-sah saja positif ya itu. Nah mudah-mudahan tidak ada orang yang punya kepentingan untuk memanfaatkan ini ya hanya namanya saja, misalkan orang Garut gitu. Gitu. Kayaknya ada yang begitu ya. mudah-mudahan nggak ada gitu. Bob masih berdoa ya, mudah-mudahan tidak ada, walaupun kenyataannya sangat mungkin ada ya. Sangat mungkin. Dan tentu harus dicegah ya, bagaimana. Harus dicegah. Berarti tidak boleh
orang lain, saya orang Depok misalkan, bisa aku juga kan mengelola hutan di Garut ya. Nah, nggak bisa. Harus masyarakat setempat. Nah, ini kita tidak berharap di situ ada yang memanfaatkan masyarakat setempat. Karena kan ini kan untuk masyarakat yang terutama yang miskin, masyarakat yang tidak punya lahan, bisa menggarap lahan tersebut, kemudian bisa menghasilkan. Nah, kalau misalkan hanya namanya saja, misalkan ini kan merugikan Garut, merugikan rakyat Garut, masyarakat Garut tentu. Ya. Setuju sekali, itu, insyaallah. kalau kehutanan sosial ini memang yang menjadi hak untuk menggarapnya adalah masyarakat Garut itu sendiri. Saya kira itu menguntungkan. Apalagi terkait dengan redistribusi lahan ya. Itu kalau yang punya orang Bandung, orang Jakarta begitu. Nah, itu lebih repot lagi. Lebih repot ya. Jadi kita tidak mau lah ya. Ini program ini kemudian di situ ada yang penumpang gelap memanfaatkannya, dan tentu perhutanan sosial ini, karena hutan ini kan fungsinya bukan hanya untuk nanam, kemudian tanam ada hasil buah-buahannya, bukannya itu kan. Yang kita harapkan itu tadi bagaimana hutan ini bisa tumbuh menghasilkan oksigen yang bisa dihirup oleh semua orang, kemudian juga bisa menyimpan air. Nah, makanya di sini kan programnya agroforestry sebenarnya. Berarti forestry-nya harus jalan. Hutannya, agronya juga harus jalan. Jangan sampai ini sebagai legitimasi daripada illegal logging nanti. Legitimasi. Itu dilema kehutanan sosial. Kadang-kadang bisa jadi illegal loggingnya jadi legal logging. Legal logging. Karena sudah dimiliki oleh masyarakat, masyarakat boleh melakukan apa saja, termasuk penebangan gitu. Jadi ironis ya. Iya betul. Luar biasa nih Pak Wabub. Tentu informasi ini sangat mencerdaskan, saya yakin, dan menginspirasi para YouTuber atau siapapun yang menonton video ini. Dan belum apa-apa obrolan kita. Yang jelas saya punya keyakinan dengan sebuah tagline Pak Wabub, bahwa kita Indonesia tak layak miskin. Iya, setuju ya? Setuju. Sangat setuju. Indonesia tak layak miskin. Itulah yang harus kita gali terus, dan kita tidak bisa juga hanya mengandalkan pihak pemerintah ya. Bagaimana kreativitas setiap individu di Indonesia ini juga sangat-sangat dinanti, bahkan berkontribusi secara positif bagi pengembangan Indonesia, insyaallah. Hatur nuhun Pak Wabub. Sami-sami dengan Pak Helmi. Barangkali ada pesan-pesan kepada para pemirsa atau penonton video ini. Terima khususnya kasih buat warga Garut, mangga. Iya, terima kasih sudah menonton YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kemajuan dan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat Garut. Kami mohon kita semua bahu-membahu bagaimana caranya bersatu menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan kita lebih banyak menerima hikmah yang positifnya. Ya, hikmah yang positifnya, perilaku kita menjadi perilaku yang betul-betul ya, perilaku yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu kebiasaan orang YouTuber. Saya bukan YouTuber asli ya. Tumpangan. Tapi insya Allah dengan nge-YouTube saya kira bisa memberi informasi yang sangat luas Pak Wabub. Berbagai kalangan. Kalau apa yang disampaikan Pak Wabub itu sedikit ngejelimet gitu, harus nggak seperti kita berjalan-jalan kuliner, sangatnya santai, ringan, renyah gitu. Informasi beliau sangat luar biasa. Tentu saja pasti bermanfaat, walaupun agak sedikit berat, tapi itulah inspirasi harus kita terus gali insya Allah buat bangsa dan negara yang kita cintai, karena Indonesia tak layak miskin. Tak layak miskin. Alhamdulillah. Garut tak layak miskin. Tak layak miskin. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau bersama Pak Bupati sudah barang tentu ke depan, saya yakin dan kita sangat yakin dan berdoa mudah-mudahan Garut benar-benar tak lagi layak miskin, apalagi kalau diposisikan sebagai kabupaten tertinggal ya di Indonesia. Sudah lewat tertinggal. Sekarang alhamdulillah sudah lewat ya. Udah berapa tahun tuh lewat?
Udah 5 tahun. 5 tahun terakhir Iya. ini ya. Karena waktu saya DPD dulu masih tercatat. Waduh ini daerah Jawa Barat, Garut sama Tasik masih kategorinya Tertinggal. kabupaten tertinggal. Alhamdulillah 5 tahun terakhir sudah lepas dari itu. Saya yakin. Terima kasih Pak Wabun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.